Akan tetapi suatu saat ketika saya mengantongi asma tersebut, saya bawa tidur. Lalu dalam tidur itu saya keluar darah haid. Keesokan harinya pasangan saya sulit kembali dihubungi, bahkan 3 hari kemudian nomor saya diblokir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah pertanyaan yang memang sering banyak dipertanyakan oleh para pengamal asma fahthatilin nahthatilin, di mana banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai apabila asma fahthatilin nahthatilin ini bagaimana apabila terbawa ke toilet, ya, apalagi sampai terbawa di bawah kencing atau BAB. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang hal tersebut dan ada beberapa jawaban yang memang mungkin Anda butuhkan. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita yang membutuhkan. Baik, saya lanjutkan. Ketika kita mengamalkan atau mengantongi sebuah asma fahthatilin nahthatilin untuk sebagai pengasihan, maka salah satu larangannya adalah tidak boleh dibawa kencing atau BAB. Pertanyaannya adalah yang pertama, sengaja atau tidak? Pertanyaannya adalah apakah hanya dibawa ke toilet saja? Ini ada dua kasus. Apakah hanya dibawa ke toilet saja atau memang dibawa kencing atau BAB? Jawabannya yang pertama, apabila kita mengantongi asma tersebut hanya dibawa ke toilet saja, tidak kita bawa kencing dan tidak kita bawa BAB. Ini tidak sama sekali akan berpengaruh apabila hanya dibawa ke toilet saja, tidak dibawa kencing atau BAB. Akan tetapi yang akan menjadi masalah adalah ketika asma tersebut terbawa melakukan kencing atau BAB. Apalagi sampai Anda sengaja dibawa. Nah ini, dibawa sama terbawa ini ada perbedaannya. Apabila terbawa, maka yang Anda lakukan adalah silakan Anda ucapkan kalimat Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim sampai 3 kali. Kemudian Anda bacakan syahadat sampai 3 kali. Kemudian Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya ditambah kembali keberkahan untuk asma tersebut. Ini yang pertama. Akan tetapi apabila Anda sengaja membawa asma fahthatilin nahthatilin ini dibawa kencing atau BAB, maka ini otomatis asma fahthatilin nahthatilin ini akan, menurut keterangan beberapa salah satu guru saya, itu keberkahannya akan otomatis terputus, ya, terhenti. Sehingga apabila Anda memiliki atau mengalami hal ini, silakan asmanya ini silakan Anda bakar saja dengan niat untuk memuliakan. Kenapa bisa diniatkan untuk memuliakan? Dikarenakan apabila Anda buang, maka ini akan lebih terhinakan, sehingga nantinya akan terlangkahi atau terinjak atau mungkin mengalir ke tempat-tempat yang lebih hina atau najis, ya. Sehingga akan lebih utama apabila asma tersebut dibakar, sehingga tidak akan
dilangkahi atau diinjak siapapun, atau mungkin tidak akan mengalir ke tempat-tempat yang najis. Ini sebaiknya Anda bakar saja dengan niat untuk memuliakannya. Ini yang pertama. Maka silahkan Anda bacakan saja istighfar 3 kali, kemudian syahadat 3 kali. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keberkahannya dikembalikan. Akan tetapi apabila asma tersebut hanya dibawa ke toilet saja, tidak dibawa kencing atau tidak dibawa BAB, maka ini tidak ada pengaruh sama sekali ya. Silahkan dilanjutkan saja, dikantongi. Ini yang pertama. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat hari-hari sebelum menjelang Idul Fitri, kalau nggak salah waktu itu saya pernah menerima WA ya. Pernah menerima WA dari salah satu subscriber yang pernah mengalami asma faktotilin nahtotilin. Ini dari daerah yang tidak bisa saya sampaikan karena ini takutnya merupakan sebuah privasi ya, tidak saya sampaikan. Beliau memberikan pertanyaan melalui chat kepada saya. Chatnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya salah satu pengamal asma faktotilin nahtotilin dari ini, mohon maaf, ini daerahnya saya simpan dan ini daerahnya tidak bisa saya sampaikan karena ini merupakan sebuah privasi. Alhamdulillah, setelah saya amalkan kurang lebih 1 minggu, ada dalam saku saya pasangan saya yang biasanya sulit saya hubungi, bahkan memblokir nomor saya tanpa ada masalah sebelumnya, akhirnya sangat intens menghubungi saya setiap hari, bahkan hampir setiap jam. Nah, ini hebat ya, subhanallah, ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ijabah. Sehingga saya merasa kecapean juga menghadapinya kalau terlalu begini. Nah, ini kan yang Anda inginkan mungkin ya. Tapi ketika diijabah betul oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang kita kalau terlalu begitu juga kita capek mungkinnya, karena orang ada ingin istirahatnya, orang ingin mungkin ada keperluan yang lain. Ini seperti halnya orang yang menghubungi saya tanpa izin langsung menelpon. Ini terkadang ketika saya berkonsultasi, menerima konsul, ini biasanya sedikit mengganggu ya kalau memang misalkan menelponnya tidak izin dulu. Lebih baik jika Anda ingin menghubungi saya, mungkin akan lebih baik meminta izin dulu untuk menelponnya sehingga tidak terganggu aktivitas konsul. Kemudian beliau melanjutkan chatnya, akan tetapi suatu saat ketika saya mengantongi asma tersebut, saya bawa tidur. Lalu dalam tidur itu saya keluar darah haid. Keesokan harinya pasangan saya sulit kembali dihubungi, bahkan 3 hari kemudian nomor saya diblokir kembali. Aduh, ini subhanallah ya, pengalaman yang mungkin ini akan berharga bagi Anda pengamal asma faktotilin. Yang jadi pertanyaan saya, apakah memang asma tersebut tidak boleh dipakai ketika kita haid? Kemudian bagaimana solusinya? Nah, ini jawabannya sudah saya sampaikan tadi di depan. Mungkin apabila Anda mengalami hal ini, silahkan Anda, ini dikarenakan ini tidak sengaja, silahkan Anda bacakan saja istighfar 3 kali, kemudian bacakan syahadat 3 kali, kemudian ketika Anda sedang haid, silahkan asmanya disimpan saja di lemari ya, tidak boleh dipakai dan tidak boleh dibawa kemana-mana. Ini adalah solusinya. Pertanyaannya, yang jadi pertanyaan saya, apakah memang asma tersebut tidak boleh dipakai ketika kita haid? Nah, ini jangan ya, bagi Anda mungkin seorang pengamal dari kaum Hawa, maka jangan memakai asma faktotilin nahtotilin ketika Anda haid ya. Kemudian solusinya adalah silakan Anda bacakan istighfar apabila memang ini tidak sengaja. Bacakan istighfar 3 kali, kemudian bacakan syahadat 3 kali. Pada waktu itu saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, memang tidak boleh dipakai ketika haid. Saya doakan mudah-mudahan pasangannya bisa kembali lagi seperti yang Mbak harapkan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan video saya pada kesempatan ini yang saya share bisa menjadikan sebuah pengetahuan kita dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan Anda. Ya, tidak lupa saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media asma faktotilin ini,
Saya doakan mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.